Evolusi perwalian. Oke, ya ini Yang wah, yang tadinya yang ya, tadinya perilaku beragama itu spontan, ya, ritual gitu, ya, spontan terus menuju ke dilembagakan, ya dilembagakan. ya kan? Nah, itu bagaimana kok iso sampai menuju ke sana? Terus soal keuntungan dan kerugian itu. Ya, oke. Oke, Sekarang gini, silakan. kita memulai. Jadi ini di bab Daniel, sekali lagi ya, buku buku Breaking the Spell ini padat, padat lah, padat banget ya, padat banget. Makanya di bab ini di bagian kedua ya. Ini termasuk bagian kedua mengenai evolusi dari agama. Jadi di bab ke-6 ini mengenai evolusi perwalian itu ya. Dalam hal ini ya kita kalau bicara perwalian itu ya dari awalnya kan itu spontan. Kalau kita kita berbicara minggu yang lalu kita berbicara mengenai bagaimana kita ber bukan beragama ya, berspiritual lah ya. Hmm. Berspiritual. Karena agama itu kan pada saat spiritualitas kita itu diinstitusikan. Ya. Jadi kita mempunyai institusi yang namanya agama. Kalau kalau spiritual itu ya sakarepmu lah ya. Kamu mau ngomong ambek, kalau kita mau bicara sama kedondong lah, ambek isine salah ngomong sendiri ya enggak apa-apa. Bahwa itu dianggap spiritual ya enggak apa-apa. Tapi di awal bahwa itu adalah spontan. Spontan ya. Kalau kita berbicara segala sesuatu itu kalau memberikan manfaat, terutama manfaat bagi kelompok, manfaat bagi kehidupan kita. Karena sekali lagi bahwa manusia itu kecerdasan bergerombolnya itu sedikit sebetulnya. Ya, manusia itu kecerdasan, swan intelijen manusia itu tidak banyak. Swan intelijen manusia paling banyak ya sekitar 50. Itu idealnya swan intelijen manusia. Tanpa bahasa ya, tanpa bahasa. Oke. Tanpa bahasa kita itu bisa bisa berkelompok itu dengan akrab itu 35 sampai 50 orang. Maksimal itu 150. Itu pun pada orang-orang tertentu ya. Tapi pada umumnya yang efektif kita bergerombol kecerdasan bergerombol pada manusia itu adalah 30 sampai 50. Nah, kecerdasan bergerombol ini akan memberikan manfaat kita itu makin efektif dan efisien. Dalam apa? Dalam segala hal, gitu ya. Berburu misalnya. Begitu kita bergerombol lebih dari 50 atau bergerombol 30 orang dengan bantuan bahasa, ya, dengan bantuan bahasa. Manusia itu satu lawan satu melawan bison atau simpanse lah, terus kalah itu. Hmm. Homo sapien itu berhadapan dengan simpanse satu lawan satu, habis matilah kita itu. Tetapi dengan bergerombol 40 orang, ya, apalagi bisa 80 orang, kita bekerja sama. Manusia itu bisa membunuh ratusan bison dalam waktu pendek, ya, dengan bahasanya. Nah, perilaku-perilaku yang memberikan keuntungan kelompok ini akan mengalami enhancing atau perkembangan. Ya, ya. Bagaimana kita berburu awalnya, terus kemudian kita bisa mengembangkan kemampuan kita berburu, menggiring bison-bison itu ke tepi jurang dan kemudian bison itu jatuh secara berjamaah di jurang ya, nggak usah capek-capek kita membunuh bison itu. Nah, sama dengan perilaku berspiritual tadi itu ya. Bagaimana yang namanya misalnya, bayangin aja kalau misalnya ya, Ical ngomong dewe ambek Ical bicara sendiri dengan pohon salak. Misalnya itu ya, misalnya Oke. Ical ngomong sendiri dengan pohon salak itu. Dan dia merasakan manfaatnya itu. Iki yo pohon salak ini kalau kita ajak omong-omongan, besok dia berbuah. Padahal berbuahnya itu bukan karena omong-omongan pohon salak itu. Tetapi apa yang dirasakan oleh Ical bisa ditularkan ke situ, gitu ya.
Nah, Oke. kok kebetulan Cito ngomong sama apa namanya ngomong salah terus salahnya juga berbuah. Nah, yang tadinya itu terus kemudian ini adalah spontan individual gitu ya. Individual. Terus bayangkan saja, Cito ngomong nang misalnya nang Sopo gitu ya. Cito ngomong nang Liane bahwa yang namanya Ical ini adalah hubungannya lebih dekat sama pohon salak. Lah, mulai ya. Nah, mulai. Oke. Nah, di sini tentu saja dengan demikian Ical akan menjadi agen penghubung antara Hmm. gengnya Cito dengan pohon salak. Ya, bayangin aja yang tadinya itu spontan, akhirnya setiap kelompok itu merasa kalau Ical yang ngomong sama pohon salaknya lebih ngerti. Gitu. Kalau diajak ngomong situ, pohon salaknya cuek gitu. Nah, ini yang diawali yang namanya bagaimana di awal tentu segala sesuatunya tentu diawali dengan hal yang sederhana itu. Ya. Tentu diawali yang bagaimana yang namanya organisasi agama itu sekarang demikian besar, tentu diawali dengan hal-hal yang sederhana. Ya, seperti tadi itu. Setiap kali mau ngomong pohon salak, orang akan mengharapkan Ical yang ngomong gitu. Kenapa? Oke. Ical ngerti bahasa pohon salak gitu. Nah, dengan demikian Ical merupakan representasi dari keduanya, dari kedua entitas, entah itu entitas kelompok dengan pohon salak itu tadi. Jadi ini yang apakah ini memberikan keuntungan? Oh ya, jelas memberikan keuntungan. Kalau kemudian Ical itu terus ngomong, tadi malam penunggu pohon salak itu ngomong sama aku. Lah, wes, semua akan ikut ya. Ikatan kelompok lebih kuat itu. Jadi kelompokmu lebih kuat gara-gara Ical ngomong sama pohon salak itu. Ini yang membuat tuh bahwa yang namanya awalnya bagaimana sesuatu yang spontanitas itu terus kok bisa menjadi sesuatu yang komunal. Nah ini sederhana. Penjelasannya sederhana. Bahwa ini adalah memberikan keuntungan. Jadi bagaimanapun juga agama memberikan keuntungan evolusioner. Kalau tidak memberikan keuntungan, dia akan hilang di tengah jalan. Ya, Oke. ya jadi kalau kita mempertanyakan, kok bisa sesuatu yang bersifat spontan, dilakukan secara spontan, akhirnya melembaga. Nggak usah gitu tuh. Kamu kalau nyanyi sendirian ya nggak apa-apa. Tapi begitu kamu berempat, nah ada yang namanya paduan suara. Gitu. Ya. Ya ada paduan suara. Paduan suara. Nah begitu kamu ikut lomba paduan suara dikasih nama gitu. Paduan suara kelutik misalnya gitu ya, kelutik gitu. Nah, tapi Namanya sing genah po. lah yo ini ini kan ini kan sebuah sebuah evolusi dari yang namanya Ya. tadinya kamu melakukan spontan ya tadinya kamu Lucia tapi begitu ngomong wah ini keren ini berempat suara satu suara dua suara tiga suara empat Oke. ya akhirnya ini menjadi sebuah lembaga. Tadinya kamu nyanyi spontan, kamu sekarang punya lembaga paduan suara klutik gitu. Nah, sama dengan agama. Awalnya agama ya tadi, agama tidak melembaga awalnya. Spontan kamu ngomong sama batu gitu, Hmm. ngomong sama batu. Tapi pada saat aktivitasmu itu menimbulkan ikatan kelompok, nah institusi ya cepat atau lambat akan muncul di situ. Kenapa? Dengan diinstitusikan keyakinanmu itu lebih memberikan manfaat. Manfaat apa? Ikatan kelompok yang lebih kuat. Ya, ya itu tadi. Jadi ya misalkan apa namanya tadi gara-gara Ical ngomong sama pohon salak.
Terus kemudian begitu akhirnya ada Cito jadi juru bicaranya. Jadi yang mengembangkan Salaisme itu adalah Ical. Salaisme ya. Mulai aja. Jadi kerjasama antara Cito sama Ical itu membuat institusi itu menjadi lebih canggih. Makin lama Hmm. makin canggih. Nah, terus kemudian, Salah ini kalau ngomong, tidak sekedar ngomong. Dia ngomong dalam beberapa parwa. 18 parwa. Lah, mulai ngarang lah Cito ini ya. Tentang kitab suci yang turun dari pohon salak ke mana ke Ical. Ini adalah sesuatu yang awalnya memberikan manfaat. Secara sederhana. Orang kalau ngomong soal pohon salak, dengerin semua tentang Cito. Wah, akhirnya, tapi ini memberikan manfaat. Pohon salak menghendaki kita berburu bison. Berburu bisonlah kita rame-rame. Terus kemudian memberikan manfaatnya. Ya, itu tuh dari pertamaanmu yang pertama. Hmm. Berarti terciptanya agen-agen ini untuk konsistensi pengajaran berarti Tar, Iya, terhadap karena generasi-generasi berikutnya. iya, iya, makin ada agen, Salah satu makin manfaatnya ada berarti agen. ya. Bermanfaat itu. Nanti terus kemudian tentang tentang Salaisme itu ada mazhab Citoia, ada mazhab Icalia Oh ya. iya, Loh ya, ini Salaisme Citoia dan Salaisme Icalia. Italia. Nah, makin ada agen, makin konsisten itu. Akhirnya mazhab Oke. Ical mengatakan kita sehari harus ngomong sama pohon salak 5 kali gitu. Ya. Konsisten. Kenapa? Dia akan cenderung berusaha membawa secara konsisten. Supaya apa? Ya tadi. Makin konsisten sebuah isme-ismean ini, makin mudah Makin kuat dipahami. kelompoknya, Mudah makin bisa dipahami, dikendalikan. makin bisa dikendalikan. Orang akan melihat, oh iya, ini konsisten ini. Sehingga konsistensi itu memberikan kesan bahwa ini serius itu. Enggak. Bayangin lah, Beneran Ical loh, itu, Re. iya beneran itu. Kenapa? Konsisten dia. Ngomong sama pohon salak ini sehari 5 kali. Nah, sehari 5 kali kapan? Pada saat matahari terbit, gitu ya. Pada saat di tengah hari, terus matahari tergelincir, gitu ya. Matahari terbenam di tengah malam. Jadi yang namanya Ical tuh ngomong 5 kali sehari sama pohon salak. Nah, dengan demikian Ical bisa mengembangkan imajinasinya, ngedobosnya tentang salah ini, dan memberikan manfaat, gitu. Memberikan manfaat. Pohon salah ini memerintahkan kita sebelum ngomong kita harus gosok gigi dulu dengan duri pohon salak. Misalnya, ya itu. Lah, Ya, konsistensi karena agen ini. Kenapa? Begitu itu disampaikan oleh satu agen, itu cenderung konsisten dia. Kenapa? Loh ya, supaya dipercaya gitu. ya, Dipercaya ya. dan memberikan manfaat, memberikan ikatan kelompok. Jadi konsistensi dalam sebuah ritual itu penting gitu. Itu penting, ya konsistensi itu penting. Kenapa? Dengan demikian akan mudah diduplikasi. Kalau tidak konsisten, sulit diduplikasi gitu. Ya, jadi konsistensi ini penting untuk menduplikasi. Begitu Kencing, diduplikasi, kencing. Ical misalnya, Ical, terus kemudian apa namanya aktivitasnya Ical diduplikasi oleh orang lain. Seorang lain akan mengatakan, ini dari mana? Loh, dari guru besar Ical gitu. Nah, lahirlah Icalia gitu ya. Oke. Meskipun itu Salaisme. Lah, Citoia mungkin berbeda dikit, gitu. Tapi pengikutnya Cito dengan pengikutnya Ical pada saat pada apa pada pada tataran bahwa dia itu Salaisme, ya kamu bersatu itu Hmm. Salaisme itu. Apalagi kalau ada musuh bersama, kamu bersatu. Kalau musuhmu hilang, kamu berantem sendiri gitu. Ya, ya. Nah, tapi jangan salah berantemnya adalah Citoia dan Icalia ini. Jangan dibilang bahwa berantem itu memberikan kerugian saja, tidak gitu ya. Berantemnya Cito dan berantemnya Ical, masalah Icalia dan Citoia ini bisa
mendorong mendorong aktivitas yang menghasilkan gitu ya, menghasilkan. Nah, ini yang namanya agen. Agen ini penting itu. Meskipun itu agen bokep juga penting bayang lah. Bokep gak ono agen ini kan juga iso melaku. Ya, sama dengan agen dalam spiritualisme ini. Begitu spiritualisme itu dilakukan secara komunal, 5 orang, 10 orang, ya, terus kemudian 100 orang, terus ada agennya di situ, dan agennya itu cenderung cenderung konsisten sehingga akhirnya, nah, ritual yang tadinya ritual individual menjadi ritual kelompok. Nah, Hmm. ritual kelompok ini akan memberikan ikatan kelompok yang lebih kuat. Kenapa? Kalian melakukan ritual yang sama. Nah, ritual yang sama itu cenderung bisa menular. Menular. Wah, ini ternyata Icalia itu lebih keren ketimbang Citoia. Kenapa? Icalia nang mall, Citoia nang kuburan, ya nang mulai lah gitu, gitu. Ya, ya, hal-hal yang demikian itu akan memberikan pilihan. Tapi Ya, ada ya. orang yang terpukau dengan kuburan. Wah, oh, Cito iya itu lebih serem. Kenapa? Nang kuburan, Pak, sangar. Nah, ini, i- konsistensi dari agen ini menimbulkan banyak banyak apa namanya multiply effect. Pertama, makin taat gitu ya, ikatan kelompoknya makin kuat ya, kira-kira gitulah ya gitu. Oke. Soal ini terus, soal keuntungan sama kerugian sekarang. Sekarang gini, kalau kita berbicara tentang keuntungan, ya advantage dan disadvantage itu adalah kulina jamiah. Ya, bahasa, bahasa apa namanya? Bahasa Arab itu kulina jamiah. Seperti dua, dua mata uang gitu ya. Teman-teman. Dua ulang, kulina jamiah itu. Jadi ya, kulina jamiah. Advantage dan disadvantage itu kulina jamiah. Tapi selalu yang memberikan manfaat yang lebih besar, dia akan bertahan. Contohnya ya sama dengan ini. Kerugiannya apa? Kerugiannya apa? Kerugiannya pada saat yang namanya spiritualisme itu dilembagakan gitu. Kalian kehilangan yang namanya privasi. Itu kerugiannya. Ya, Contoh ter. ya contoh, ini begitu begitu mengikuti yang namanya salaisme Icalia itu. Setiap orang harus mengikuti apa katanya Ical. Oke. Dan Ical merasa berhak, merasa berhak, merasa berhak mengarahkan ritual-ritual ini. Setiap orang kehilangan privasi untuk melakukan ritual dengan gayanya sendiri. Icalia harus mengikuti acaranya Ical gitu. Misalnya apa? Nggawe sandal kudu sisian, misalnya ya itu. Ya itu. Misalnya Ical itu memakai aturan kalau kita Ya. melakukan ritual kepada pohon salak ini, sandal kita itu harus sisian. Maksudnya apa? Kita pakai sandal dua-duanya sebelah kanan. Misalnya kenapa Oke. gitu ya? Dia harus pakai sandal dua-duanya sebelah kanan. Kenapa? Karena penunggu pohon salak ini suka sebelah kanan. Sehingga setiap orang misalnya, orang kalau ngomong ngomong sama pohon salak ya enak-enaknya. Tetapi Icalia ini memberi aturan-aturan baku. Ngomong sama pohon salak. Nggak boleh ya. Ngomong sama pohon salak itu nggak boleh ngomong ini, itu. Yang harus diomongkan ini. Orang akan kehilangan privasi dalam hal ini. Yang namanya spiritualisme itu pada dasarnya privat. Awalnya, Oke. ya awalnya. Tetapi begitu yang namanya spiritual itu dilembagakan, kamu kehilangan privasi. Kehilangan privasi. Jadi, kamu akan membiarkan orang lain trespass masuk wilayah privatmu. Ya. Ical sebagai agen pohon salak tadi, dia merasa berhak Untuk mengingatkan ngatur. siapapun, ngatur Ya. siapapun tentang icalismenya itu.
Ya, padahal ya karep pede. Gitu. Sehingga banyak orang yang kehilangan ruang privat. Itu adalah kerugiannya. Keuntungannya adalah karena Ical itu suka masuk-masuk ke ruang privat orang, gitu. Dia dianggap lebih superior. Dia dianggap memang berhak dia masuk ruang privat orang, gitu. Hmm. Ya, lah, Makomnya sudah di situ berarti ya. makomnya itu sudah itu, ya. Makomnya Ical itu sudah di situ. Nah, pada saat itu, ya, Ical berhak lah, ya. Dia mengarahkan, ayo kamu menyeranglah dari timur, itu ya, tetangga sebelah kita. Lu ikut dulurku dewe, gitu ya. Lu ikut dulurmu, tapi ikut musuhnya salah. Oh, nah ya ini adalah Oke. keuntungan bagaimana Ical itu sebagai agen itu terus kemudian mengarahkan kelompoknya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan kelompok tentunya Hmm. meskipun itu membahayakan secara individu. Jadi kalau kita berbicara mengenai keuntungan dan kerugian ya tadi ya itu sama dengan yang namanya ya tadi kulina jamiah tadi itu. Nah, kulina jamiah itu seperti apa namanya Dua sisi dua mata mata uang. dua sisi mata uang gitu ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Tentu ada kerugian, tentu ada Keuntungan. keuntungan. Nah, kerugiannya yaitu pada saat kita melembagakan yang namanya spiritualisme itu, tentu ada orang yang banyak kehilangan privasi. Tetapi kehilangan privasi itu dibayar lebih banyak atau mendapatkan keuntungan lebih bagus sebagai Kelompok. sebagai kelompok. Ya. Ini yang terjadi pada agama. Itu agama pun seperti itu. Hmm. Begitu menjadi agama, ya seperti itu. Tapi spiritualitasnya, misalnya kamu kamu ngomong sama lemper gitu ya, Cito ngomong sama lemper, Ical ngomong sama rempeyek, misalnya ya ini ya. Ya udah ngomong sama rempeyek dan tapi ini tidak eh, Cito tidak ngajak Ical ngomong sama lemper, Ical juga nggak ngomong sama rempeyek. Ini spiritualitas yang tidak akan pernah menjadi agama. Kenapa? Tidak Ya, ada ajakan di situ. nggak ada aja kan, nggak ada dominasi. Tidak ada dominasi, tidak ada agen, tidak ada konsistensi gitu ya. Kenapa? Nah, kalau kalau sendirian kamu ngomong sama peyek, rempeyek, nggak apa-apa peyek teri atau peyek apa? Peyek lentuk, Kayak kayak kacang. peyek kacang itu tidak ada. Tapi pada saat itu menjadi lembaga, cenderung konsistensi dia di apa eh, terbentuk supaya apa? Ya. Supaya memiliki efek yang tadi itu sakralisasi gitu ya itu. Sakralisasi terus kemudian sofistikasi peyek yang terbuat dari teri. Wah, Wes. ini mengandung hawa atau mengandung kekuatan laut. Kenapa? Teri itu dari laut itu. Ya, yang semacam ini akan memberikan manfaat, ikatan kelompok, imajinasi jadi lebih lebih kuat. Oke. Kenapa? Ya, imajinasi berjamaah itu akan menjadi lebih artinya itu lebih liar. Misalnya, teri ini adalah nenek moyang ikan. Paus itu dulunya teri gitu. Ya gitu. Ya, ini misalnya, padahal bayangin aja, yang satu Pisces, yang satu mamalia. Ya, yang demikian itu akan bisa membuat narasi makin lama makin canggih, makin canggih dan makin meluas. Nah, tentu sekali lagi ada yang namanya kerugian, ada Ada yang keuntungannya. keuntungannya. Tapi secara evolusioner ya, memberikan keuntungan gitu. Keuntungan. Gitu tuh ya. Oke, siap. Oke. Tapi tetap eh, perubahan perilaku kayak gitu tuh mulai ini ya, mulai pertanian ya. Oh iya, sekali lagi yang namanya ya sebetulnya kalau kita berbicara mengenai
mengenai mengenai agama dalam hari ini adalah dominasi atau agensi atau perwalian. Tentu di Hmm. sini ada hierarki itu ya. Ya, Hierarki itu muncul pada saat ada ya itu pertanian. zamannya pertanian pada saat kita memasuki peradaban. Kenapa? Ya, ini kita berkelompok dalam jumlah besar. Hierarki otomatis terbentuk. Untuk apa? Ya. Ya untuk tatanan masyarakat yang lebih gampang diarahkan. Jadi, Lebih gampang diarahkan. Pada saat pemburu pengumpul kayaknya nggak perlu itu gitu ya Hmm. nggak perlu gitu jadi pemburu pengumpul nggak butuh agama sih gitu nggak butuh agama gitu ya sama dinosaurus tanya nang maknya mak Tuhan ada apa enggak mak gitu jawabnya mak dinosaurus durung lih menungso gurung ono ngono gurung ono Tuhan ngono engko nemu durung durung diciptakno le ngono gurung ono sing gawe ngono. Ya bodoh, dinosaurus tidak memerlukan itu. Ya. Ya, dinosaurus tidak memerlukan itu. Nah, sama dengan pemburu pengumpul tidak memerlukan karena itu adalah kelompok egaliter. Pada kelompok egaliter cenderung orang tidak ada yang mendominasi itu tidak ada egaliter sama hasil buruan dibagi rata gitu. Tapi pada saat kita kita memasuki apa namanya peradaban di mana satu desa itu isinya bisa ribuan orang gitu ya. Apa namanya ribuan orang ada hierarki di situ. Hierarki untuk apa? Tadi gitu. Ya. Agensi itu ya atau perwalian itu, konsistensi gitu. Seorang ya Ya, ya. itu yang akhirnya eh, ya bukan sebab akibat tapi itu berkorelasi gitu ya. Bukan sebab akibat bahwa itu akan menimbulkan agama-agama yang cenderung mengajak orang lain atau mengarahkan orang lain melakukan apa yang sama dengan yang dilakukan oleh oleh apa namanya oleh agennya. Tujuannya adalah memberikan manfaatnya adalah memberikan ikatan kelompok yang kuat. Nah, Ya. karena itu memberikan ikatan kelompok yang kuat, disadari atau tidak, itu akan berkembang makin kuat. Tentu Hmm. ada yang menyadari, tentu ada yang menyadari. Misalnya, kepala suku ini kalau misalkan Ical itu jadinya agen, ternyata ini lebih gampang. Nah, akhirnya dia mendekati Ical lah, itu kepala suku. Ini Ical. Nah, kita kayak aja lah ya. Kamu habis pokoknya ini kamu melakukan ini. Aku melakukan ini. Keuntungannya kita bagi dua loh. Ya tentu, Ya. tentu ada share share yang namanya atau pembagian kekuasaan gitu. Pembagian kekuasaan, pembagian hasil jarahan gitu ya. Itu akan memberikan manfaat. Nah, orang-orang yang dikadali nama Ical ini juga merasakan manfaatnya itu ya terhibur oleh Ical yang ngawur ini wah ini keren lah ini ya waduh ini ya ya tentu saja ke- kerugiannya itu seringkali bersifat 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 individual kerugiannya ya kerugiannya bersifat individual, keuntungannya bersifat komunal. Nah, karena komunal ini bisa terus kemudian keuntungannya itu bisa bernilai berlipat-lipat, sehingga cenderung yang memberikan keuntungan komunal itu akan bertambah lebih besar ketimbang yang Oke. individual. Individual. Karena individual, justru karena individual dia lebih ya udahlah gitu ya. Ini adalah itu adalah harga yang aku bayar untuk masuk dalam kelompok ini. Kalau aku ndak masuk kelompok ini, aku nanti kekurangan makanan. Nggak ikut pembagian dalam pembagian buruan. Tidak ikut dalam pembagian misalnya apa namanya pengairan ladangku gitu. Hmm. Jadi itu memaksa meskipun seseorang itu kehilangan privasi, dia merasa terbayar oleh konsekuensi yang dia dapat sebagai dari ikatan kelompok yang besar. Kelompoknya. Nah, gitu tuh. Oke. Terjawab.
Sekarang Oke. masuk ke pertanyaan ya. Ya, oke. Da- Oh ya, pertanyaan. Dari Zoe. Selamat malam Oke. Bagas, apakah bisa correlation dalam jumlah masif menjadi causation? Seperti merokok menyebabkan kanker paru itu kan korelasi saja, tapi jumlahnya masif. Ini kalau kita berbicara mengenai keuntungan individual dan ini kan kita berbicara pada ini menghasilkan ikatan kelompok atau tidak gitu. Hmm. Lah merokok itu ikatan kelompok apa? Itu kan nggak ono itu ya. Nggak ada lah ikatan kelompok di situ ya itu. Kecuali ikatan kelompoknya ya itu tadi perokok berat itu berat no koncoy. Ya itu. Ini perokok berat, berat no koncoy. Tapi merokok itu tidak memberikan ikatan kelompok. Ya, Ya. Enggak itu. Ya berbeda gitu. Tapi kalau kalau kegiatan yang tadi itu mengikat kelompok karena kamu membuat yang namanya fiksi, membuat yang namanya intersubjektif reality. Gitu. Itu adalah realita objektif itu. Ya, beda beda urusan ya. oke, berarti nggak bisa ya, Ter ya? Nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Oke, lanjut. Dari Johan. Dok, tanya dong kalau dalam agama itu ada istilah atau fenomena yang namanya sihir, yang dipercaya ada Sihir, oh kekuatan sihir gaib, ya, ya. Heeh. bisa menyakiti manusia tanpa kontak fisik. Nah, bagaimana dalam Hmm. ilmu psikologi menjelaskan fenomena sihir tersebut? Sihir ya itu tadi sebetulnya. Kamu itu tipes tapi merasa kena sihir ya itu. Bayangin aja kamu sakit perut terus tipes. Pada saat yang sama kamu bermusuhan sama Ical gitu. Iya. Ya, Wah, disantet Ical, aku. wah iki gitu. Padahal kamu itu tipes gitu. Ya, kamu itu tipes gitu. Nggak ada kontak fisik kamu sama Ical. Iya, tapi kamu makan barang-barang kotor gitu. Wah, Oke. Ical, wah pada saat itu Ical. Kamu kalau kepingin tak bikin kayak gitu mau kamu. Nah, udah. Akhirnya Ical lah. Sudah dia itu jadi agen pohon salah ya. Habis gitu dia mencuat gara-gara tipes. Terus kemudian, wah ini sihirnya Ical itu bisa membuat kita mencret-mencret panas gitu. Nah, sihir ini kan bagian dari konsekuensi ajaran juga, Ter. Lah Iya iya, kan? iya itu. Tetapi sihir itu loh ya, sihir itu ya. Ya sihir, kamu tahu sihir? Hmm. Oh, oke. Magic tahu magic? Ya, Ya, kamu tahu apakah tukang sulap itu percaya magic? enggak lah. Enggak lah itu. Magician doesn't believe in magic gitu. Sama itu. Penyihir gak percaya sihir ya. Gitu. Penyihir gak percaya sihir. Dia melakukan trik gitu. Wah, ada Oke. orang ya orang tipes itu tak sihir deh. Wetenge loro mencret awake panas. Padahal dia tipes gitu. Nggak ada. Sakit gara-gara sihir itu kan nggak ada. Gitu. Mana ada? Orang didiagnosa dokter sakitmu gara-gara sihir. Iku, iku ya dokter tapi bu dokter opo lah iku ya. Nah itu, gitu Oke, ya. next. Oke. Dari Joyo. Seperti kata mendiang Pak Denat, agama mulai punya hierarki dan sanksi. Lalu, sanksi-sanksi mulai bertambah banyak seiring tafsir yang berbeda-beda. Walau kadang saling bertentangan, semua ditetapkan dan dijaga oleh para steward atau wali ini. Lalu, apakah iman zaman sekarang ini tumbuh dari keyakinan atau dari kepatuhan? Karena ketakutan akan sanksi ya, Dok. Tidak semua ritual akan berakhir kepada keimanan bersama, ya. Gitu. Oke, Ya, berapa banyak orang ngaku nabi gitu. Ya, banyak lah ya gitu. Tetapi yang diimani cuma sedikit, apalagi diimani secara massal. Gitu.
Faktornya apa? Ya tentu keberuntungan lah ya, gitu. Oke. Ya kalau Cito punya pengalaman spiritual, ya tergantung bagaimana dia itu mengkomunikasikan pengalamanmu itu. Kalau Cito itu Cito itu dengan pengalaman spiritualnya mengkomunikasikan dengan orang lain dan banyak orang percaya, minimal Cito itu akan dianggap wali minimal itu. Tapi kalau Cito itu tidak berhasil mengkomunikasikan pengalaman spiritualnya, dianggap wong gendeng, ya, Ya, ya jadi banyak ajaran sesat itu. gitu ya. Ya gendeng lah minimal itu. Alah, iku wong gendeng ojo direken gitu ya. Oke. Nah, ini sama ya, artinya tidak semua ajaran, tidak semua spiritualisme itu berakhir menjadi keimanan Bersama. massal. Massal bersama, enggak itu. Keimanan bersama itu kan juga ajakan itu. Hmm, Kamu tidak akan mengimani pohon salak kalau tidak diajak oleh Ical. Gitu. betul. Ya, bayangin aja, anak lahir di hutan menurut teko-teko, aku mengimani pohon salak. Oh, dia nggak pernah ketemu pohon salak itu. Diajak Ya, wong tuanya ya. ya itu dia. Itu itu tadi, itu yang apa namanya? Itu yang apa? Yang tidak semua. Bahwa keimanan berapa banyak Tuhan yang pernah lahir gitu. Sekarang dan sekarang berapa banyak Tuhan yang diimani? Nggak banyak. Ya, gitu. Oke. Nah, itu jawabannya. Oke, next. Dari Zoe. Selamat malam, Dokes. Kalau Dawkins berkata bahwa agama tidak relevan, berarti itu salah ya? Karena secara evolusioner berguna. Gini, ada agama-agama yang sudah mulai tidak relevan dengan pengetahuan, gitu. Oke. Ya, tidak relevan dengan Tidak pengetahuan. relevannya dengan pengetahuan ya. Dengan pengetahuan sekarang, dengan sains gitu ya, tidak relevan gitu. Tapi sekali lagi, orang yang memahami sains kan cuma dikit. Heeh. Jadi ya relevan bagi banyak orang, tidak relevan bagi Richard Dawkins yang dia scientist itu. Mm-mm. Bagi Tapi penunggu bagi pohon Pons salah tidak salah relevan. yo relevan. Ya, Oke, sekarang baik. iya tetap relevan. Ya tapi kalau agama itu kalau kita berbicara dengan sains terus kita mengaitkan dengan agama enggak relevan gitu. Mm. Tetapi mempelajari agama dengan sains ya bisa gitu. Dan kemudian kalau sekarang nah yang orang yang memahami sains kan cuma sedikit itu ya. Ya sama gitu. Wah sekarang aku nggak percaya sama Tuhan, tapi percaya sama kartu tarot. Lo bedanya apa gitu? Sama zodiak. Ya itu. Aku nggak percaya sama Tuhan, kamu nggak percaya takdir, tapi percaya sama kartu tarot. Ya sakarepmu lah ya itu. Terserah. Sama ya sama ya. Tidak mengimani Tuhan, tapi mengimani kartu tarot ya Pak. Ya nggak apa-apa. Oke. Ya itu jawabannya. Oke, next. Dari Hadil. Ini di luar konteks, Dok. Dok, kalau lahiran secara vakum itu mengganggu sistem saraf di otak juga ya. Soalnya adik Eng- saya keterlambatan. enggak, gini loh. Vakum, tak jelas no vakum. Sekarang juga sudah enggak dilakukan lah vakum. Dulu itu ya. Aku waktu aku masih koskap itu Hmm, masih melakukan itu tahun 88 itu masih tahun 88 itu vakum. Kenapa pada saat itu orang ibunya sudah ngeden, sudah capek, lahir bayinya sudah di vakum lah gitu. Tapi vakum itu yang disedot itu adalah kulit kepala gitu ya. Otaknya di dalam. Tapi apakah itu mempengaruhi? Sebetulnya kalau dibilang tidak mempengaruhi ya enggak juga ya terpengaruh. Tapi apakah itu merusak otak? Enggak sih gitu. Enggak merusak gitu. Ya.
Banyak ada orang yang riwayatnya lahir vakum ya jadi profesor doktor ono gitu. Oke. Terus ono sing lahir normal ya goblok ya ono ngono ya itu. Lahirnya normal ya Ah. bodohnya apa itu. Ya ya jadi tapi apa vakum itu loh ini enggak ada urusannya justru justru vakum itu pernah dilakukan banyak karena terbukti tidak secara langsung merusak otak gitu. Oke. Ya gitu. Oke, next dari Akbar. Malam Dok, izin bertanya mungkin keluar konteks. Boleh sedikit Apa? dijelaskan tentang istilah golden hour di dunia kedokteran? Golden hour itu gini loh ya. Golden hour dalam dunia kedokteran itu adalah masa-masa atau waktu-waktu yang berharga bagi kita untuk melakukan tindakan. Misalnya, Oke. golden hour untuk stroke gitu ya. Stroke itu makin cepat kita tangani akan lebih bermanfaat gitu. Tapi ada, misalnya golden hour, kalau lebih dari 2 jam, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kerusakannya permanen. Jadi, golden hour itu adalah terminologi kedokteran di mana tindakan atau pengobatan itu memberikan manfaat yang optimal, ya, itu. Oke. Lanjut dari Lazu. Pak Oh, Ryu, apakah oh, pernah ada komunitas yang tidak diikat dengan agama? Apakah mungkin? ada, ada. Nah, itu dia. Komunitas, lah komunitas neuroscience itu apa diikat agama? Ya Iya. enggak, itu. Enggak. Lah komunitasmu gitu, apa diikat oleh Oh, agama? Enggak, enggak. enggak itu. Enggak diikat oleh agama. Ya. Oke. Kamu kira ya, misalkan yang paling gampang, Bang CIMB Niaga, diikat oleh agama? Enggak. Enggak, itu. Ya, enggak. Bank Mandiri, apakah diikat oleh agama? Enggak, meskipun diikat oleh berakhlak. Ya, tapi itu bukan agama. Tapi Di sekarang di tapi Katolik sekarang bunga. sudah enggak, sekarang sudah enggak. Ya, ya, ya. Yang lalu itu BUMN berakhlak, sekarang BUMN tidak berakhlak gitu. Jangkrik. Oke. Ya itu tidak, itu banyak ya itu. Oke. Next. Dari Yanu. Selamat malam, Dok. Mohon izin bertanya bagaimana penjelasan fenomena secara neuroscience ketika ada seseorang insinyur teknik yang berkemampuan teknikal tinggi, namun di saat bersamaan beliau sangat religius. Terima Loh, kasih. itu bukan fenomena, itu sudah itu ya ini ini adalah kejadian yang logis gitu. Jadi yang namanya pengetahuan orang dalam teknologi ya dalam teknik gitu. Hmm. Ya, teknik itu kan teknologi ya itu. Ya, ya tentu dia tidak mempelajari kok mengenai misalnya dia tidak mempelajari tentang cara kerja otak itu. Insinyur sama dengan dokter, itulah tukang. Gitu. Ya, Dokter itu tukang. Melakukan tindakan-tindakan itu sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Gitu. Jadi, dia bekerja sebagai dokter dan religiositas tidak ada hubungan nih. hmm. Tidak ada hubungan langsung. Itu sama dengan gini, kok ada ya orang suka rujak tapi religius? Apa hubungannya coba? Tidak ada hubungannya. Sama dengan ini orang penjual rujak kok religius ya? Coba, apa hubungannya? Apa bedanya dengan insinyur yang religius? Itu. Tidak ada hubungannya. Ya, apakah seorang insinyur yang religius itu terus kemudian lebih hebat ketimbang insinyur yang tidak punya keimanan? Nggak ada Enggak. hubungannya. Karena pekerjaan dia sebagai insinyur tidak mensyaratkan dia beriman. Gitu. Ya. Ya, tidak ada. Ya, jadi insinyur yang religius
atau insinyur yang tidak beriman itu tidak akan lebih bagus atau lebih jelek ketimbang insinyur yang religius atau yang beriman. Nggak ada hubungannya. Kalau kamu lihat adalah bagaimana insinyur itu bisa mengerjakan pekerjaannya selesai gitu. Kamu nggak peduli dia itu agamanya apa, itu beriman atau tidak nggak peduli. Yang penting adalah pekerjaan sebagai insinyur dijalankan dengan profesional. Lho lak ngono ya. Ngono. Oke. Next dari Rido. Izin tanya dok. Tadi kan dikatakan bahwa agama muncul setelah bedah Sapien ini mulai bertani. Tapi setahu saya ada situs Çatalhöyük di Turki di mana ada semacam kuil untuk persembahan dan situs Çatalhöyük itu ditempati saat bedah Sapien masih pemburu pengumpul. Lalu apakah itu merupakan contoh spiritualitas tanpa agama? Ya, itu spiritualitas tidak selalu menjadi agama. Oke, di Tidak awal tadi ya. selalu. Ya, kamu melakukan spiritual, ritual-ritual, misalnya penguburan mayat, penguburan itu kan ritual. Hmm, Apakah itu menjadi agama? Belum, masih belum tentu. jauh. Itu kan itu itu awalnya kan seperti kita bahas kemarin itu adalah aktivitas-aktivitas spontan yang kita Hmm, lakukan. Apakah itu agama? Loh, kalau definisi agama kan jelas ya. Dan itu belum tentu menjadi agama. Ritual-ritual tidak semuanya menjadi agama. Animisme itu bukan agama loh. hmm, Meskipun semua orang ngomong sama pohon salah, belum tidak berarti itu terus kemudian menjadi agama. Ya, jadi agama, hierarki itu muncul ya tadi. Ada pertanian. agensi, ada perwalian, ada kepentingan. Nah, untuk mengikatkan lah, muncullah agama. Tidak ada agama yang muncul pada zaman pemburu pengumpul. Nggak ono, kabeh sih ribut lah. Semua Iya, semua itu masih ribut dengan berburu. Ngapain itu ngobrol ngurusi. mawet salah itu. Ngurusi Lagian kan yang lain lagi. berpindah-pindah juga Lah kan. iya berpindah-pindah. Bagaimana kamu membuat kuil kalau kamu berpindah-pindah? Namanya pemburu pengumpul. Membuat kuil gimana itu? Buat kuil kayak kota amal, wah itu kan Mm-mm. berpindah-pindah. Lah ya kuilnya itu dibawa-bawa kayak kotak amal gitu. Ini kuilku. Ya enggak lah ya gitu. Oke, next dari Christian. Dok, alasan kenapa masyarakat menyukai hal supranatural apakah karena gap dengan pemikiran para ilmuwan itu kejauhan, sedangkan antara Ya, ilmuwan saja dengan disiplin ilmu yang beda juga tidak bisa memahami. supranatural itu kan belakangan. Pada saat Hmm, kita berfilsafat sudah kita ngomong ada entitas lain selain ini ya. oke. Kamu bayangin Narasi aja baru berarti ya. narasi baru supranatural ada orang yang berkuasa. Oh, tenguk-tenguk di langit apa namanya tingkat 90 itu kan belakangan supranatural di awal-awal ya enggak lah ya gitu. Enggak, jadi ya memang ini adalah konsekuensi logis dari ya tadi esensialisme Plato tadi ada apa ada entitas lain di lain selain fisik kita gitu. Hmm, Dan apakah semua orang suka dengan supranatural? Ya enggak lah ya gitu. Beneran enggak itu. Kebanyakan orang melakukan ritual-ritual agamanya ini ya dipaksa sama orang tuanya aja, bukan masalah supranaturalan gitu. Ya, karena orang lingkungan juga. lah iya itu nggak ada supranaturalan itu. Sekarang orang itu nggak percaya sekarang itu orang yang melakukan ritual agamanya itu lebih seneng sama BTS ketimbang sama ritual-ritual agamanya itu. Jadi tidak lantas yang namanya apa supranatural itu menjadi hobi atau menjadi kegemaran orang-orang yang melakukan ritual-ritual keagamaan enggak itu. Enggak. Oke, next. Permisi dok, dari Zain. Mau tanya apakah pola asuh anak bisa mempengaruhi kecerdasan yang dimiliki anak? Dan Loh ya, kecerdasan itu terbentuk dari aspek apa saja? sudah jelas bahwa yang namanya pengasuhan itu membuat gini, yang namanya kecerdasan itu adalah
Kecerdasan individual itu adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan kita selama yang kita mungkinkan. Itu Dimungkinkan. adalah Oke. kecerdasan ya. Terus kemudian ada yang namanya kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif bagaimana kita mengenali yang namanya pola-pola di alam semesta ini. Ya, entah itu pola di luar tubuh kita atau pola di dalam tubuh kita. Hmm. Kita mengenali ini. Ini adalah bagaimana kita mengenali ini adalah kecerdasan kognitif. Kalau kamu diasuh secara sebaliknya, ya kamu makin nggak cerdas secara kognitif ya. Ya, tidak bisa, tidak bisa melihat dua hal ini berhubungan atau ini sebab akibat. Kalau kita diasuh gitu ya, diasuh dengan dengan narasi-narasi bahwa segala sesuatu kemudian dijelaskan secara tidak rasional, loh ya kan ya jelas kamu yang namanya kecerdasan kognitifmu makin anjlok. Gitu. Kenapa? Lah, narasi-narasinya nggak rasional. Kalau Hmm. dikatakan misalnya, kenapa pohon ini berbuah ini? Iya, ini bakal buah akan menjadi buah, bakal bakal bunga akan menjadi bunga. Kenapa? Ini dijelaskan. Ini adalah mengasuh bagaimana kita memahami ini. Tapi kalau gini, kenapa ini ya? Pohon mangga itu kok gini. Ini adalah Semar yang mengendaki kayak gini gitu. Coba ya. Kira-kira kalau kamu diasuh dengan orang mengatakan ini adalah kehendak Semar, kira-kira kamu cerdas apa enggak gitu. Tuh, ya itu. Oke. Apa? Dari Bima, izin bertanya dok di luar topik. Apakah jenengan pernah dikonsuli oleh dokter psikiatri ya? Dikarenakan waktu saya stase jiwa ini kok sangat terasa ilmu kedokteran memihak keimanan. Saya pernah berpikir kenapa pasien F20 tidak dirusak lobus temporalnya sehingga tidak halusinasi. Nah, gini yang namanya ada sih yang namanya. Lo sekarang itu jangan disangka yang namanya functional neurosurgery atau apa namanya bedah saraf fungsional itu juga mengoperasi pasien-pasien dengan gangguan mental gitu ya. Hmm. Gangguan mental itu ada gangguan-gangguan mental yang diselesaikan dengan operasi, terutama yang intractable, tidak hilang dengan segala macam obat. Makanya terus kemudian dilakukan pembedahan. Misalnya apa? Loh, yang namanya ketergantungan obat aja bisa kok dioperasi gitu. Terus kemudian, apa namanya? Dulu yang namanya orang apa schizophrenia atau orang gila itu dilakukan yang namanya lobotomi itu ya. Ya, meskipun akhirnya lobotomi itu dilarang. Tapi akhirnya ada gangguan-gangguan mental yang bisa diselesaikan dengan operasi. Gitu. Jadi ya Oke. ada gitu. Tapi ya tidak lantas ini supaya dia apa nggak halusinasi kita operasi lah. Oh, dengan obat aja bisa kok ngapain dioperasi gitu. Ini pengen nyusah ke dokternya kok. Ya nggak gitu aturan mainnya gitu. Oke, next dari Ya. Xiaomi. Dok, izin bertanya, apakah ada faktor X atau miracle di dalam dunia kedokteran? Seperti orang yang sudah divonis tidak bisa sembuh tapi bisa kembali sehat lagi karena kekuatan keyakinan dan pikiran. Nah, ini dokter Strange. Ya, enggak. Kekuatan keyakinan dan pikiran segini aja kamu sakit tipes yakin sembuh kalau nggak minum obat ya nggak bisa gitu. Ya, ya, kekuatan keyakinan dan pikiran coba lah gini aja kamu sakit tipes terus kemudian yakin sembuh ya tetap aja nggak bisa ya oh, tipes ya. Kamu misalkan ini bisa nggak kamu membunuh yang namanya kuman Salmonella typhosa dengan keyakinanmu? Nggak bisa Pak gitu. Nggak bisa. Tapi kalau kemudian dia didiagnosa, terus kemudian dia diagnosa, terus kemudian dia hidup. Jawabannya gampang. Itu salah diagnosa, ya. Oh Hmm. no, gampang gitu.
Wah, dia didiagnosa kanker. Katanya kankernya ini bisa paling lama bisa 1 tahun. Wah, ini 10 tahun hidup. Ya, yang kemarin itu salah diagnosa. Dokter salah diagnosa itu biasa, ya. Oke. Hmm. Oke, next dari Rido. Dok, izin tanya di luar konteks, apakah Thales, Thales dari Miletus Oh, itu Thales ngarang de Milo ya, oke ya, apa itu Thales? ngarang dengan logikanya keren, mengatakan semua kehidupan Dari air, asalnya berasal dari air. dari air, iya, Dan Thales itu. apakah tingkat ngarangnya sama seperti Aristoteles atau menyatakan gigi perempuan lebih sedikit dari gigi Ya, laki-laki? Thales itu mengatakan kehidupan dari air. Tapi ini adalah filsuf-filsuf pra-Sokrates ya. Jadi dia sebelum Oke. zamannya Sokrates. Sebelum zaman Sokrates. Nah, tapi yang ngarang cuman dia itu apa namanya mengira-ngira, berpikir kehidupan ini asalnya dari apa ya gitu. Hmm. Nah, semua orang hidup ini minum air, gitu ya. Kalau nggak ada air, orang ini mati. Dia ngambil kesimpulan, hidup ini Oh berasal dari ya. air, gitu, ya, gitu. Loh, ada lagi, ada. Misalkan Anaximander, Anaximenes bilang, bukan dari air, dari api. Kenapa, gitu? Loh, kalau nggak ada api, kita nggak bisa makan, gitu. Nah, mereka hidup pada saat mereka sudah bisa apa namanya memanfaatkan api. Bayangin aja kalau orang itu belum memanfaatkan api, nggak bakal mikir kayak gitu. Gitu. Ya. Ya, jadi Thales, terus kemudian Anaximander, Anaximenes mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda tentang asal dari kehidupan. Apakah ngarang? Ngarang sih memang gitu. Ngarang gitu. Nah, kalau sekarang ya yang dikatakan Anaximenes ya nggak 100% salah, ada benernya bahwa api itu ikut dalam pembentukan kehidupan. Misalnya apa? Ya petir gitu ya. Hmm. Oh, air juga tidak salah 100% karena waktu itu oksigen bumi purba juga dipenuhi oleh air, terus kemudian CH4, NH3 gitu ya. Terus kemudian menjadi nah enggak salah 100%. Tapi kalau kemudian bahwa dia itu tidak ada pijakan, nah iya orang namanya dia belum paham fisika, kimia, biologi belum ada kok, gitu. Iya sih. Tetapi pemikiran Thales itu didasarkan atas analisa bahwa yang namanya tapi ya beda ya analisa. Kita kira gimana ya gitu. Ada yang berspekulasi, ada yang mengatakan siapa namanya Thales itu mengatakan kehidupan itu berasal dari air karena setelah dia kecemplung sumur. Lucu, lucu. Banyak ada cerita itu kecemplung sumur. Ya ini eh, Nyapa Nah, kata Allah sih. nanti kita kapan-kapan bicara lah mengenai Oke. apa namanya filsuf-filsuf Prasokrates itu lucu-lucu lah, lucu. Dalam artian ya, sekarang kita bisa mengatakan bahwa itu lucu, tapi pada saat itu pemikiran yang dalam, Ya. merenung gitu ya, itu merenung. Ya, itu. Jadi Thales sendiri ya, apakah ngawur? Bukan ngawur, dia itu menganalisa. Dan waktu itu yang namanya dasar-dasar pengetahuan tidak seperti sekarang gitu. Ngarang, iya ngarang gitu. Tapi kan itu tuh Pak, banyak orang yang dibilang bahwa filsuf itu ngarang marah. Loh, pengarang lagu dibilang ngarang bangga, filsuf dibilang ngarang filsafat marah itu ada apa gitu. Yo, itu gitu. Oke? Oke. Nih. Tuh, wes Oke, tuh. next. Jam berapa Si, sih? sitok mana, sitok Oke, mana? satu mana? Satu Oke, lagi. ya, oke. Dari Joyo. Oke, ya. Seiring dengan pewarisan keyakinan dari ortu, masyarakat, dan lain-lain, dan makin banyaknya sanksi dalam praktek agama, apakah keyakinan zaman sekarang lebih karena takut kepada sanksi, alih-alih benar percaya? Loh, ya nggak apa-apa juga kan itu. Eh, kita beriman karena takut itu kan juga nggak apa-apa gitu. Oh Ya, ya, karena menguntungkan. ya nggak apa-apa. Beriman karena takut dengan beriman karena harapan apa Sama bedanya? aja. Sama aja gitu. Ritual Sama. salahnya bodoh. Sama, ya itu ya. Jadi takut.
Enggak, kenapa memang takut itu? Enggak apa-apa. Jadi Oke. tidak bisa kita menilai bahwa yang namanya keimanan karena rasa takut itu lebih jelek atau lebih baik daripada keimanan atas harapan. Enggak ada ya, sama itu. Oke. Ya. Pes, Terima kasih, lanjutkan. Fer. Lanjutkan minggu depan. Oke ya, Lanjut pes. ke Oke, 7. oke.